Good morning. First of all, let us thank God for His blessing because today we are able to present our material. We would also like to respectfully greet our lecturer, Ma'am Ervina Maulida, SPD MBA. Today, Group 5 will present a topic in English correspondence entitled Complaint and Adjustment. Our group members, Lia Revalidanti and Devi Amelia Tambunan. First, let's understand what complaint is. A complaint is an expression or dissatisfaction when something goes wrong in goods or service. Meanwhile, a complaint letter is formal letter used to communicate the problem. Is a formal letter used to communicate the problem. Jadi intinya, komplain itu adalah masalahnya dan komplain letter adalah cara formal untuk menyampaikan dan memperbaiki masalah tersebut. When to use complaint letter? A complaint letter is used in several situations. Complaint letter itu digunakan dalam beberapa situasi. First, wrong delivery. When the good deliver are not the ones order. Ketika barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan pesanan kita. Second, damage good when the items are broken during delivery. Ketika barang yang kita pesan itu rusak saat pengiriman. Third, non-delivery or goods when the goods are not delivered at all. Ketika barang itu tidak dikirim sama sekali. Misal kita pesan 5, tapi yang dikirim itu cuma 3 kayak gitu. Fourth, poor workmanship when the quality of work is unsatisfactory. Ketika hasil pekerjaan itu tidak memuaskan. And the last one, accounting error, which are mistake in invoice or calculation. Ini tuh seperti kesalahan dalam invoice atau perhitungan. So, complaints are not only about products, but also about administrative or financial error. Jadi, komplain itu nggak hanya tentang barang, tapi juga bisa tentang kesalahan dalam administrasi. Media of complaint. There are several ways to send a complaint. For minor issue, we can use email or fax. Nah, jadi untuk masalah kecil itu kita bisa menggunakan email untuk masalah yang belum terlalu serius. However, for more serious complaint, it is better to use a formal letter because it's more professional and properly document. Tapi untuk masalah yang lebih serius itu sebaiknya kita menggunakan surat resmi atau letter karena lebih formal dan terdokumentasi dengan baik. Before making a complaint in language, before making a complaint, we must make sure all the fact correct. Jadi sebelum kita komplain, kita tuh harus pastiin dulu bahwa fakta yang kita miliki itu udah benar atau belum. Bisa juga ditambah dengan bukti agar fakta itu semakin kuat. We should also not delay because delaying can weaken our case. Jadi selain komplain itu sebaiknya itu nggak ditunda gitu, karena bisa melemahkan posisi kita. Misal kita udah nyadar kalau ada kesalahan, tapi kita baru komplainnya 2 hari setelahnya itu udah nggak bisa. In writing, we need to check documents or invoice order. Jadi sebelumnya kita juga cek dulu tuh nota belanjanya udah sesuai atau belum. Bisa aja itu dari kesalahan nota belanja itu. In writing, we need to use polite informal language and avoid emotional or blaming. Jadi, dalam penulisan itu kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan formal, serta menghindari kata-kata emosional atau menyalahkan. How to write complaint? When writing a complaint letter, we should go straight to the point. We can start with the expression like, I'm writing to complain about blah, blah, blah. I'm writing with the reference to blah, blah, blah. We should avoid apologizing at the beginning using emotional language or blaming directly. It's like, I'm sorry to have to write. The main focus should be explaining the problem clearly and requesting a solution professional. Jadi dalam menulis complaint letter itu kita harus langsung ke tujuan, bukan dibuka dengan kalimat seperti I'm writing to complain about atau I'm writing with reference to. Hal ini tuh harus dihindari adalah ketika meminta maaf di awal, menggunakan kata-kata emosional dan menyalahkan secara langsung.
Karena fokus utama itu kan menjelaskan masalah dengan jelas dan meminta solusi rasional. Okay, next example wrong deliverable. The problem is that the goods delivered are not one's order. The customer receive different item for what they request. The solution request is replaced to incorrect goods and collect the wrong ones. We can see that the language used is polite and focus on the solution. Jadi di contoh ini tuh masalahnya adalah barang yang dikirim itu nggak sesuai dengan pesanan. Customer menerima barang yang berbeda dari yang dipesan. Solusi yang diminta itu adalah pergantian barang dan pengambilan barang yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bahasanya itu tetap menggunakan bahasa yang sopan dan langsung ke solusi. And next example of a letter damaged goods. In this example, the goods were damaged during delivery. As a result, the items cannot be sold. The customer suggests that the seller contact the shipping company for compensation. Again, the focus in on the solution, not on blaming. Jadi di contoh ini tuh barang mengalami kerusakan pengiriman. Akibatnya barang itu nggak bisa dijual lagi gitu. Customer kemudian itu menyarankan agar pihak penjual bisa menghubungi pihak pengiriman untuk mendapatkan kompensasi. Jadi tetap fokus pada solusi, bukan menyalahkan. And next, example of letter accounting error. This example is related to an accounting error. There are mistakes in the invoice, such as double charge or missing credits. As a result, the total payment is incorrect. The customer asks the company to check the record and send correct statement. Jadi di contoh ini tuh salah dalam penulisan accounting. Jadi customer meminta untuk kirim total pembayaran tuh yang benar bagaimana. Since some complaint explicitly does relate to accounting errors, are usually resolved the truth adjustment. The next part will be explaining the adjustment with Devi. Devi, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang accounting error and adjustment. Now, accounting error and adjustment are conducted that occur when there are mistakes in recording, calculation, or preparation of financial statement. The concurrence are needed to make the data concrete and accordance with the actual situation. Nah, jadi kesalahan akuntansi dan penyelesaian adalah kondisi ketika terjadi kekeliruan dalam pencatatan, perhitungan, atau penyusunan laporan keuangan. Sehingga perlu lakukan perbaikan agar data menjadi benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kesalahan ini bisa berupa salah menghitung jumlah, salah mencatat transaksi, ada data yang terlewat, atau kesalahan dalam perhitungan pajak atau diskon. Nah, sedangkan penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, menyesuaikan kembali angka dalam laporan atau invoice. Oke, boleh di next. Okay, adjustments are made using number one, debit note for additional payment. Nah, artinya itu debit note adalah tagihan tambahan kedua untuk suatu pengiriman barang. Ini diperlukan jika pelanggan ditagih terlalu sedikit karena kesalahan dalam perhitungan pada invoice awal. Jadi, so debit note is used if number one, there is a miscalculation of the price. Number two, there are gauge not included in the invoice. Number three, tax errors. Nah, jadi debit note itu biasanya digunakan jika ada salah hitung harga. Ada barang yang tidak masuk invoice dan juga kesalahan pajak. Intinya itu perusahaan harus menagih tambah uang. Tapi sebelum menagih itu permintaan maaf harus disertakan. Contohnya, kami mohon maaf atas kesalahan pada invoice nomor sekian, terus mohon kirim sisa pembayarannya. Nah, boleh next. Number two, credit note to reduce cost of refund payment. Jadi credit note adalah pengurangan tagihan atau pengembalian uang kepada pembeli karena sebelumnya
pembeli itu kelebihan bayar gitu. So credit note is used if number one, the price on the invoice is too high. Number two, the discount is inconcrete. Number three, the goods are returned. Number four, goods are damaged. Number five, refund. Nah, jadi contohnya seperti pembeli mengembalikan barang karena rusak gitu. Jadi kita harus mengembalikan uangnya kembali. Terus diskon seharusnya lebih besar, tapi kita nulisnya kecil gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh tanggapan terhadap keluhan atau surat penyelesaian. Intinya itu dalam surat penyelesaian itu kita harus minta maaf apa yang telah terjadi gitu. Nah, kita bisa lihat contohnya ada di sini. Oke, boleh next. Oke, di sini ada important points in handle complaint. Hal penting dalam menangani keluhan. Number one, use improper communication, email or letter. Nah, jadi kita bisa menggunakan media komunikasi yang sesuai. Contohnya ini kalau ada keluhan kecil, kita cukup bisa ngirim email atau pesan. Kalau keluhannya udah besar atau serius, kita bisa gunakan surat resmi. Intinya itu kita sesuaikan dengan tingkat masalahnya. Terus number two, ada verify before sending complaints. Nah, kita pastikan fakta sudah benar sebelum mengeluh. Kita cek ulang infonya dulu, kita cek jumlah barang, dan cek kesalahan. Jangan sampai kita salah ngeluh. Gitu. Terus number three, focus on solving problems, not blaming. Nah, kita fokus menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan tujuan komplainnya. Kita fokus memperbaiki lah, bukan untuk marah-marah. Jadi kita harus tetap profesional. Number four, use polite and natural language. Nah, kita gunakan bahasa yang sopan dan juga bahasa yang netral. Jangan kita ngomong, ini adalah salah kamu gitu. Kita gunakan aja kayak ngomong terjadi kesalahan pada bla 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 gitu. Kita hindari menyudutkan pihak lain. Terus number five itu ada provide clear explanation and solution. Nah, di sini kita berikan penjelasan dan solusi yang jelas. Jelaskan masalahnya apa, sebutkan solusi yang diinginkan. Nah, supaya cepat diselesaikan. Terus ada number six, inform the lie is needed. Nah, kita beritahu jika butuh waktu. Kalau masalah belum selesai, jangan diam aja. Kita harus komunikasi, karena komunikasi itu penting, biar nggak salah. Gitu. Terus ada number seven, respond politely, even if the complaint is not valid. Nah, di sini kita tetap sopan walaupun keluhan tidak benar. Jelaskan dengan baik. Tetap menghargai pelanggan. Jangan kita harus jaga hubungan bisnis biar tetap baik. Tuh. Oke, boleh di next. Nah, di sini saya kembalikan ke moderator. Write a complaint letter to aspect risk expression with product or service, explaining the problem clearly and polite. The company replies with a judgment letter showing empathy, accepting responsibility if necessary, and offering solutions such as replacement, refund, or compensation. This action highlights the customer right to voice concern and the company that they maintain trust through professional and positive communication. Thank you for watching our presentation. We apologize if there are any mistake. That is all from group 5. Thank you.